saat ku sedang sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya? Kau lebihkan kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Tapi ku harus bilang hatiku terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ngobrol Pemilu bareng KPU Provinsi NTB. Telah hadir di studio kita hari ini Pak Ketua KPU Provinsi NTB, Pak Suhardi Sood. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selain bersama Ketua KPU Provinsi NTB, nanti juga kami akan tersambung dengan Direktur Eksekutif Perludem, Ibu Titi Anggraini via aplikasi Zoom. Sebelum kita ke Ibu Titi, sedikit kita kupas mengenai tahapan pilkada di bawah ancaman COVID-19. Langsung saja Pak Ketua, COVID-19 di NTB, kondisi terakhir khususnya di provinsi kita ini bagaimana? Ya memang ini tantangan yang luar biasa di pemilihan kepala daerah 2020, di mana dalam sejarah baru ada satu pandemi dunia yang kemudian membuat penjadwalan tahapan pilkada harus tertunda. Khusus di NTB, posisi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa yang terjangkit itu berjumlah 10 orang, salah satunya 1 orang meninggal. Kemudian yang sedang ODP ada 2.992, dan kemudian yang PDP sekitar 93, dan itu menyebar di hampir seluruh kabupaten kota yang ada di NTB, termasuk di kabupaten kota yang sedang menjalankan tahapan penundaan pilkada. Ini menunjukkan gejala yang sangat serius bahwa ternyata ada hal yang luar biasa yang membuat pilkada ini menjadi tertunda. Nah, ini juga sudah sudah dilakukan oleh KPU beberapa kebijakan, diantaranya adalah dengan mengeluarkan keputusan 179 yang didukung kemudian oleh SE 8 yang menyatakan bahwa ada penundaan di 4 tahapan pemilihan, yaitu pelantikan PPS, kemudian penyerahan dukungan untuk verifikasi faktual, kemudian mutarli dan pencocokan dan penelitian. Terus bagaimana untuk 7 kabupaten kota khusus yang ada pilkada, Pak Ketua? Apakah pelaksanaan pilkada terganggu atau memang vakum sama sekali? Ya, kalau kita lihat bahasa di keputusan 179 yang menyatakan terjadi penundaan di 4 tahapan, otomatis ketika kita bicara 4 tahapan berarti mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 29, sekitar 29 Mei, itulah tahapan terakhir untuk rekapitulasi penyerahan dukungan untuk calon perseorangan. Artinya otomatis seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada off. Nah, itu bisa dibuktikan dengan misalnya surat terakhir KPU menyatakan bahwa anggaran pun harus di-cut off. Anggaran di-cut off sampai dengan tanggal 31 Maret dan pertanggungjawabannya sampai dengan tanggal 30 April. Artinya bahwa KPU pusat sudah menginstruksikan agar anggaran ini kemudian dikembalikan ke pemerintah daerah. Baik, penundaan pemilihan 2020 ini bagaimana Pak Ketua di provinsi dan 7 kabupaten kota dan 3 kabupaten kota yang tidak melaksanakan pilkada?
Saya kira ini akan membuat satu kerumitan, karena memang ketika kita melakukan penundaan maka ada konsekuensi-konsekuensi, baik dari sisi tahapan yang sudah dilaksanakan maupun status dari tahapan yang sudah kita lakukan. Misalnya sebagai contoh, kita kemarin yang terakhir adalah penyerahan akan dilakukan verifikasi faktual di tingkat desa atau kelurahan, dan ini tentu akan berdampak nanti bagaimana mekanisme kita akan melakukan verifikasi faktual ketika ini ditunda. Jadi persoalan COVID-19 ini sangat serius Pak Ketua ya? Iya, serius. Kalau nggak serius nggak mungkin tahapan pilkada harus ditunda. Jadi rekan, penundaan ini juga harus disikapi bahwa pilkada saja ditunda, tapi teman-teman juga harus menyikapi ini adalah antisipasi diri kepada diri kita dan keluarga kita dan sekitar kita, bahwa tahapan ini memang terganggu oleh wabah virus corona. Baik Pak Ketua, nanti tersambung kembali kita dengan Ibu Titi Anggraini via video conference aplikasi Zoom. Bagaimana pandangan Ibu Direktur Eksekutif Perludem terkait kesepakatan DPR dan Mendagri dan penyelenggara pemilu untuk penundaan pemilihan tahun 2020. Silakan Bu Titi. Ya, terima kasih kawan-kawan KPU Provinsi NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, karena nanti yang nonton rekamannya bisa saja nonton siang, pagi, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua, teriring doa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga keselamatan, dan situasi yang kita hadapi hari ini bisa segera kita lalui, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Pertama, sekali lagi terima kasih kepada KPU Provinsi NTB atas inisiatifnya yang sangat luar biasa, dan tentu apresiasi karena sudah mengajak Perludem untuk bisa menyampaikan pandangan dan pemikirannya. Tentu saja kalau ditanya merespon kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, DKPP pada tanggal 30 Maret 2020 lalu, kami mengapresiasi ya, dan dapat memahami bahwa hal tersebut memang sebagai sebuah langkah yang harus diambil. Meskipun kalau dari sisi penundaan tahapan, sesungguhnya KPU kan sudah ambil langkah lebih dulu ya, dengan mengeluarkan keputusan nomor 179 dan surat edaran nomor 8 pada tanggal 21 Maret 2020 yang memutuskan menunda 4 aktivitas tahapan tadi. Nah, apa yang terjadi di DPR dalam RDP atau rapat kerja tersebut merupakan bisa dikatakan sebagai kesepakatan politik ya, atau kemudian situasi sementara atau situasi antara sampai ada kerangka hukum atau alas hukum yang lebih legitimate untuk menjadi pondasi di dalam melakukan penundaan pilkada. Karena kalau kita analisis kesimpulan rapat DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP itu kan tidak punya ikatan hukum ya, karena meskipun pihak-pihak yang melakukan rapat dan menyepakati kesimpulan terikat dengan itu, kalau kita ikut Undang-Undang MD3, mereka apalagi KPU kan dalam hal ini juga ikut tanda tangan, tetapi sebagai sebuah produk hukum, dia bukanlah produk hukum. Kalau untuk menunda pilkada, maka harus ada produk hukum, apalagi ini penundaannya secara nasional, yang betul-betul kuat dan bisa menjadi basis legitimate dan betul-betul konstitusionalitasnya tidak bisa dibantah gitu. Makanya kalau kita baca dari 4 poin kesimpulan itu kan yang
yang pertama kan sebenarnya para pihak ini mengamini langkah penundaan tahapan pilkada yang sudah dilakukan oleh KPU. Yang kedua memerintahkan yang kedua itu bahwa pilkada lanjutan akan diputuskan setelah KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Yang ketiga kan meminta pemerintah menyiapkan perpu gitu. Baru yang keempat soal realokasi anggaran pilkada yang belum digunakan untuk penanganan COVID-19. Nah kalau kita konsentrasi butir yang ketiga soal permintaan DPR kepada pemerintah untuk menyiapkan perpu, sesungguhnya para pihak yang membuat kesimpulan itu paham bahwa keputusan KPU, surat edaran KPU, kesimpulan rapat tanggal 30 Maret itu belum cukup untuk menjadi alas hukum yang kuat bagi penundaan pilkada di 270 daerah. Maka diperlukan alas hukum yang lebih legitimate lagi menjamin konstitusionalitas penundaan pilkada yaitu Perpu gitu. Nah, tetapi kami bisa memahami bahwa penundaan ini memang sesuatu yang diperlukan, sesuatu yang memang harus dilakukan. Karena inilah bentuk komitmen kita pada amanat konstitusi, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, bahwa negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia gitu ya. Kalau negara tuh sudah bilang maka ada darurat wabah corona di mana kita harus physical distancing, social distancing, jaga jarak dan lain sebagainya, tidak berkerumun, tidak melakukan perkumpulan, interaksi skala besar. Tentu semua pihak harus taat pada itu gitu. Jadi dalam hal ini apa yang dilakukan oleh KPU, kesimpulan rapat DPR memang sebuah keputusan yang harus diambil dan dilakukan, tetapi harus ditopang dengan alas hukum yang lebih kuat sehingga kita tidak bermasalah di kemudian hari. Saya kira begitu, agak panjang nih. Terkait 3 opsi yang sudah ditawarkan KPU RI, jadwal pelaksanaan tahapan pilkada 2020 ditunda. Menurut Ibu Titi ini skenario waktu yang tepat untuk penundaan pemilihan 2020 yang masuk akal dan rasional itu kapan? Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya sebelum kita sampai ke sana kan ada 3 opsi ya, opsi A, opsi B, opsi C. Opsi A itu diselenggarakan dengan penundaan 3 bulan di bulan Desember 2020. Opsi B itu diselenggarakan di bulan Maret 2021, berarti ditundanya kan 6 bulan ya. Lalu opsi C itu pada bulan September 2021, berarti penundaannya 1 tahun. Jadi ada yang ditunda opsinya 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Nah, kalau kita lihat laporan Ketua KPU di rapat tanggal 30 Maret itu ada skenario tahapan yang juga disampaikan sehingga opsinya bisa sampai pada opsi A, opsi B, opsi C. Lalu bagaimana Perludem sendiri memandang opsi-opsi ini? Yang pertama, sebelum kita memutuskan opsi mana yang paling cocok, paling baik gitu ya, kita harus tahu dulu tentu rasionalisasi dalam setiap kebijakan. Nah, yang pertama, ini kan kalau memang sisa anggaran pilkada itu nanti di Perpu betul-betul direalokasi untuk penanganan COVID-19, berarti kan untuk pilkada pasca penundaan itu harus dipastikan ada anggarannya, karena kalau kita lihat kesimpulan RDP dan rapat kerja itu anggaran kan direalokasi untuk penanganan COVID-19. Karena dia direalokasi berarti harus ada alokasi anggaran baru untuk pilkada pasca penundaan. Dan kita tahu bahwa penganggaran itu bukan sesuatu yang mudah begitu. Butuh waktu, butuh proses dengan prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi ada situasi penganggaran yang harus kita betul-betul ukur di dalam menentukan waktu pemungutan suara.
Yang kedua adalah memperhitungkan persiapan pelaksanaan pilkada itu sendiri. Kalau kita mempertimbangkan situasi COVID-19 yang kita hadapi, kita kan tidak bisa memastikan betul kapan pandemi ini akan betul-betul selesai. Meskipun beberapa ahli matematika mengatakan pandemi, kalau dari sisi hitung-hitungan ya, saya bukan ahli matematika, tetapi saya baca, konon katanya puncak pandemi ini Juli 2020 dari pemberitaan yang kita baca. Nah, kalau Juli, maka kemudian kan untuk kembali kepada penganggaran, setup personel, setup teknis tahapan, itu perlu waktu gitu. Kalau dalam praktik global, itu rata-rata negara yang menyelenggarakan agenda elektoral itu menunda 5-6 bulan hari pemungutan suaranya. Tapi mereka rata-rata hari pemungutan suaranya itu Maret-April gitu ya. Nah, kalau kita kan tahapannya tuh yang terdampak pandemi COVID itu. Dan kalau kita lihat tahapan pemilu di Indonesia ini agak unik karena dia aktivitas-aktivitasnya itu cukup kompleks gitu. Nah, dengan demikian maka kalau dari sisi anggaran, implikasi teknis, konsolidasi personel, maka paling mungkin pilkada itu hari pemungutan suara berlangsung setelah Juni 2021 gitu. Ya itu tadi, karena kan untuk nyusun anggaran kita tidak bisa serta-merta ya, harus ada waktu yang cukup untuk itu. Dan kenapa juga Juni? Karena pertimbangannya sekaligus dihubungkan dengan penataan tahapan berkaitan dengan penataan jadwal pilkada sehubungan dengan adanya putusan MK nomor 55 tahun 2019 tentang konstitusionalitas pemilu serentak. Jadi kalau dia setelah Juni, kita dari sisi anggaran bisa lebih siap, personel bisa lebih siap, teknis bisa lebih siap begitu ya. Tetapi juga dia bisa menjadi fase pertama menuju pemilu serentak lokal pada 2026 gitu. Nah, karena kalau Perludem sendiri kan mendorong agar pemilu DPR dan pemilu kepala daerah itu dibarengkan ya gitu. Selain itu kalau setelah Juni 2021 kita bisa lebih efektif di dalam mengkonsolidasi jadwal pilkada. Karena kenapa? Kan di 2022 itu ada kepala daerah yang juga akan berakhir masa jabatannya. Nah, kami juga mengusulkan daripada kita pilkada serentak nasional 2024 yang itu bisa berpotensi mengakibatkan bencana elektoral karena beban yang terlalu besar, lalu kemudian bisa mengacaukan pemilu kita gitu ya. 5 surat suara saja sudah berat, apalagi kalau ditambah dengan pilkada serentak nasional. Saya khawatir jangan-jangan tidak ada yang mau jadi petugas pemilu gitu karena itu. Maka kita bisa tata langsung nih gitu dengan menarik daerah-daerah yang AMJ-nya sampai bulan Juli 2022 untuk ikut ke pilkada yang setelah Juni tadi. Nah, setelah Juni ini bergantung betul pada kesiapan anggaran, konsolidasi teknis, konsolidasi personel, dan biarkan KPU yang menentukan gitu. Jadi undang-undang atau perpu ya, jangan menyebut spesifik misalnya hari pemungutan suara bulan ini. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu pandeminya berakhir kapan, kita tidak tahu situasi ke depan akan seperti apa, sehingga kita bisa lebih fleksibel di dalam mengagendakan aktivitas elektoral kita. Biarkan saja di perpu itu disebut bahwa waktu pemungutan suara diputuskan oleh KPU setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Tetapi diberi panduan bahwa hari pemungutan suaranya itu setelah Juni 2021 misalnya. Kalau KPU kan sekarang hitungnya September ya. Nah, jadi nanti yang September itu kalau jadi September, bisa jadi ke Agustus gitu ya, bisa jadi Juli.
Nah, ini oke lah, misalnya kita patok September dulu. Nanti yang di September itu gabung dengan daerah-daerah yang AMJ-nya sampai Juli 2022. Nah, yang akhir masa jabatan setelah Juli 2022 sampai dengan 2024 itu bisa dilakukan pilkada di akhir 2022 atau awal 2023. Dengan demikian kita bisa menjawab potensi kekacauan elektoral akibat memaksakan jadwal pilkada serentak nasional di 2024, pintu masuknya melalui Perpu ini. Menurut kami itu sama-sama kegentingan yang memaksa. Bedanya kegentingan memaksanya itu ada yang sekarang harus kita jawab nih untuk 270 daerah, tetapi juga ada potensi kekacauan elektoral akibat pengaturan di dalam pasal 201 ayat 8 soal pilkada serentak nasional di 2024. Baik Bu, tadi ada tantangan tentunya ya, ada 3 aspek. Pertama adalah anggaran, kedua adalah kesiapan teknis pasca wabah COVID-19 dan SDM. Nah, di sisi Jakarta sendiri bagaimana Ibu mengusulkan dari Perludem ke KPU atau bagaimana sehingga ada payung hukum yang jelas terkait Perpu ini, Bu? Silakan Ibu. Ya, kalau Perludem, kami memang sejak KPU memutuskan penundaan 4 aktivitas tahapan, itu sudah mendorong agar dikeluarkan Perpu ya. Karena kenapa? Agar ada konstitusionalitas dan legitimasi yang kuat sehingga tidak ada persoalan hukum yang bisa muncul di kemudian hari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami sebenarnya mendorong KPU dan Bawaslu itu untuk bisa proaktif di dalam melihat hal-hal yang terutama berkaitan dengan teknis pelaksanaan pilkada pasca penundaan yang perlu diatur di dalam Perpu. Karena kita tahu ya Pak Jokowi ini kan perhatiannya sedang berkonsentrasi penuh di dalam penanganan COVID-19. Maka KPU sebagai aktor utama di dalam pelaksanaan pemilihan ini bisa mengambil peran lebih atau proaktif menyusun daftar inventarisasi masalah atau usulan-usulan teknis yang perlu diatur di dalam Perpu. Apa saja sih yang perlu diatur di dalam Perpu? Nah, itu KPU bisa mengambil peran itu. Kalau yang kami hitung sendiri di Perludem, setidaknya itu ada 4 hal yang harus diatur di dalam Perpu. Yang pertama soal implikasi teknis dari penundaan terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pilkada yang berubah karena penundaan ini. Misalnya soal pembentukan PPS yang harus dilakukan 6 bulan sebelum hari pemungutan suara. Itu contoh saja. Lalu kemudian pasal 201 ayat 6 tentang hari pemungutan suara yang spesifik disebut bulan September 2020. Itu contoh-contoh saja dari implikasi teknis. Nah, yang paling paham itu tentu KPU soal yang pertama ini implikasi teknis gitu. Yang kedua adalah soal jadwal pilkada, terutama titik mulai setelah kita kembali melanjutkan tahapan. Jadi kapan kita titik mulai melanjutkan tahapan? Karena kan ini terhentinya ketika ada yang ketika sudah membentuk PPS, ada yang ketika PPS belum dibentuk begitu ya, belum dilantik. Nah, ini harus jelas di dalam Perpu. Ketika penundaan berakhir, titik mulai tahapan untuk dimulai lagi itu pada fase mana? Nah, apalagi kan kalau yang dihentikan itu verifikasi faktual calon perseorangan. Apakah langsung mulai ke verifikasi faktual ataukah ada misalnya ruang untuk melakukan perbaikan persyaratan administratif terutama bagi dukungan yang tidak lagi memenuhi syarat gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal anggaran. Kalau Perludem sendiri mengusulkan supaya persiapan tidak terkendala, anggaran bisa dijamin, maka alokasi anggaran itu bersumber dari APBN saja. Sehingga tidak ada lagi nanti negosiasi yang pelik, yang rumit, drama-drama misalnya
tidak sesuai dengan alokasi yang diminta dan seterusnya. Tetapi tentu mungkin untuk memperkuat kualitas pelaksanaan pilkada juga diberi ruang dukungan dana dari APBD untuk memperkuat kualitas tata kelola pilkada. Tapi sumber utama penganggarannya adalah APBN. Yang keempat adalah soal pengisian penjabat, terutama bagi kepala daerah yang kosong akibat kepala daerah definitif yang belum terpilih karena pilkadanya mundur. Ibu Titi, mohon ditahan mengenai yang kepala daerah tadi, kita jeda sosialisasi sebentar dulu. Oke. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Ini maskerku. 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 Mana masker? Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau menjadi milikku. Ingin rasanya kau menjadi milikku. Baik kawan KPU, tadi telah dijelaskan oleh Ibu Titi, Direktur Eksekutif Perludem, terkait ada tantangan-tantangan pemilihan 2020 yang notabene akan berimbas ke masa kerja kepala daerah itu sendiri. Jadi yang beberapa kepala daerah maka akan terpangkas masa kerjanya. Jadi menurut Ibu Titi bagaimana itu Bu, berkurangnya masa kerja kepala daerah terkait dengan wabah corona ini Bu? Jadi kalau tahapannya dimulai lagi kan tentu tadi Ibu bilang kalau itu di merger dengan pemilihan serentak 2024 tentu ada masa kerja kepala daerah nih kok misalnya kok rasanya agak pendek ya masa kerja kepala daerah tersebut. Bagaimana itu Bu? Ya, sebenarnya tidak memotong masa kerja ya, tetapi pemilihannya yang ditarik gitu. Dari perhitungan kami, kalau misalnya pilkada pasca penundaan bisa digabung dengan daerah-daerah yang akhir masa jabatannya sampai dengan bulan Juli 2022, yang kami maksud itu adalah agenda pemilihannya. Sebagai contoh, setelah kami hitung simulasikan dari akhir masa jabatan kepala daerah, ada tambahan 6 provinsi yang bisa ikut di pilkada pasca penundaan dengan berbarengan dengan 270 daerah yang tertunda ini. 6 provinsi dan kurang lebih 49 kabupaten kota. Misalnya provinsi itu ada Aceh, Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Papua Barat. Nah, itu yang bisa ikut bergabung. Mereka bergabung ke pilkada di 2021. Walaupun akhir masa jabatannya, contoh misalnya ada yang 15 Mei
baru AMJ. Nah, kalau dia terpilih, ya dia tinggal akhir masa jabatannya itu tetap di 2022. Hanya saja pemilihannya dilakukan di 2021. Ini sama persis dengan kepala daerah yang sekarang harusnya pilkada September 2020. Kan itu AMJ-nya mayoritas Februari 2021. Tetapi kan pilkadanya dilaksanakan September 2020. Nah, sama juga dengan tadi daerah-daerah yang kami usulkan ditarik ke 2021. AMJ-nya tetap di 2022, tapi dia berpilkada ikut yang di 2021. Sehingga nanti kita bisa merekonstruksi penjadwalan pilkada kita menjadi lebih sederhana dan logis. Jadi kita berpikirnya helikopter view nih, melihat dari semua aspek, semua dimensi, sehingga tidak ada kevakuman aktivitas di jajaran penyelenggara pemilu kita. Makanya kemudian penyelenggaraan pilkada semestinya tidak dilakukan serentak pada 2024. Baik Ibu, tadi menarik sedikit saya ingin gali terkait anggaran gitu ya. Bagaimana plus minus pembiayaan anggaran jika disupport full oleh APBN, sedangkan APBN sendiri pemerintah pusat ya dalam kondisi ya sangat berat juga. Bagaimana sharing APBN dan APBD ini juga bisa bermanfaat juga di tahapan pemilihan 2020. Bagaimana pola-pola yang baik? Ya, mestinya Perpu ini memang mengatur soal sumber penganggaran pilkada pasca penundaan. Bukan saja karena memang menyusun anggaran itu perlu waktu, gitu ya. Dan kalau pilkadanya itu dipatok misalnya 2021, berarti kan proses penganggarannya harus dari 2020. Sementara kan di 2020 konsentrasi energi kita semuanya di penanganan COVID-19. Nah, kenapa kami mengusulkan dari APBN? Untuk memastikan ketersediaan anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari kendala di dalam pengalokasian anggaran. Yang ketiga, untuk menjaga martabat penyelenggara pemilu kita yang kadang-kadang dalam proses negosiasi anggaran itu menghadapi kendala. Itu kita sudah sama-sama tahu lah ya, sebenarnya ada problem-problem itu. Nah, tetapi kita juga tahu kadang-kadang ada keterbatasan alokasi dari APBN. Sehingga standarnya itu kadang-kadang mau Papua, mau Jawa, mau Kalimantan dibuat sama gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk optimalisasi kualitas tata kelola pilkada sangat mungkin dibuat bahwa pelaksanaan pilkada bisa didukung oleh anggaran APBD. Nah, tetapi memang pakemnya ini harus diatur dengan baik oleh KPU. Ini juga untuk mengatasi disparitas penganggaran pilkada antara satu daerah dengan daerah lain hanya karena kemampuan penganggaran suatu daerah. Kita menemukan kadang-kadang ada daerah yang begitu berlebih, hal-hal yang tidak perlu dianggarkan bisa dianggarkan, tetapi ada daerah lain yang tidak bisa mendapatkan hal yang sama. Nah, oleh karena itu standar-standar yang baku itu mestinya harus tersedia sama. Gitu. Nah, itu yang diusulkan untuk bisa dibiayai oleh APBN. Tetapi dukungan dari pilkada itu bisa tetap diberikan untuk optimalisasi kualitas penyelenggaraan pilkada. Baik Ibu, apa harapan Ibu tentang wabah ini terhadap penyelenggaraan kita khususnya di Provinsi NTB? Oke. Ya, tentu kita sama-sama berharap bahwa pandemi COVID-19 ini bisa segera kita akhiri, bisa segera berakhir begitu ya. Kita berharap pemerintah kita bisa dan semua pihak betul-betul melakukan cara-cara yang optimal di dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengapresiasi ya inovasi dari KPU Provinsi NTB untuk tetap memelihara dan menjaga kinerjanya selama mungkin situasi seperti saat ini
memang diperlukan kreativitas, kemauan untuk berpikir apa yang bisa dilakukan agar kita tetap bisa memerankan diri sebagai penyelenggara pemilu dengan baik begitu ya, meskipun ada keterbatasan misalnya karena social distancing kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa melakukan pertemuan, tetapi teknologi bisa digunakan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan itu. Jadi harapan kami KPU Provinsi NTB dan juga kawan-kawan penyelenggara pemilu lain, satu, memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat konsolidasi organisasi. Lalu yang kedua, penguatan kapasitas itu bisa tetap didorong, baik untuk jajaran internal maupun untuk eksternal. Bagaimana KPU Provinsi NTB bisa melakukan kerja-kerja pendidikan pemilih dan juga penjangkauan publik melalui sosialisasi pemilu demokratis, sosialisasi prinsip-prinsip demokrasi begitu ya. Nah yang terakhir ya saya kira mari kita menggunakan momen ini untuk refleksi ya bagi kita semua untuk makin baik sebagai pribadi, sebagai individu. Insya Allah banyak hikmah yang bisa kita ambil di balik musibah yang saat ini kita hadapi. Saya kira itu apresiasi, tetap berinovasi, tetap kreatif, tetaplah menjadi penyelenggara pemilu yang punya kinerja baik. Baik kawan KPU, tadi kita telah tersambung dengan Ibu Direktur Eksekutif Perludem, Ibu Titi Anggraini, merespon saran dan masukan dari Perludem. Bagaimana pendapat Pak Ketua terkait dengan wacana ya, dari beberapa wacana yang disampaikan oleh Perludem terkait sistem pemilihan kepala daerah nanti digabung dengan AMJ yang Pilkada 2021. Apakah bagaimana kesiapan KPU Provinsi NTB terkait hal masukan tersebut? Ya, saya pikir itu menarik ya. Kita harus memanfaatkan ruang penyusunan Perpu ini untuk memperbaiki hal-hal yang teknis pemilihan, baik itu untuk soal pelaksanaan tahapan-tahapan maupun soal penggabungan pemilihan. Tentu nanti tidak hanya menjadi 270, tapi sudah lebih dari 300 pemilihan, dan ini akan menjadi pemilihan terbesar ya yang pernah terjadi di Indonesia ketika misalnya kalau 2022 kemudian digabung ke 2021. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah semoga dalam proses penyusunan Perpu atau perubahan undang-undang ini betul-betul bisa menyempurnakan sisi-sisi lemah dari regulasi yang ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga tentu dengan pengalaman kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, seluruh bangsa ini harus berpikir bahwa kalau hari ini kita menghadapi hal semacam ini, maka tidak mungkin juga akan terjadi di tahun-tahun pemilu berikutnya, sehingga harus diantisipasi dari awal bagaimana proses penyusunan regulasi pemilu baik di level undang-undang maupun di level pengaturan teknis di PKPU itu harus mengakomodasi pemanfaatan teknologi yang bisa bisa memperbaiki kualitas pemilu kita atau pemilihan kita seperti yang terjadi di misalnya dengan ide rekapitulasi e-rekap. Nah, itu juga kemudian atau misalnya dengan misalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam verifikasi faktual. Bisa saja kita faktualnya bisa pakai Zoom begini misalnya kan. Ini akan menjadi semakin menarik ketika kan ada fase kita akan mengumpulkan pendukung. Bisa saja bisa menggunakan mekanisme seperti ini untuk memanfaatkan ruang-ruang pertemuan besar itu agar tidak mesti kita bertemu secara fisik tetapi secara substansi. Karena di KPU pencalonan juga mengakomodir ya Pak Ketua ya. Tapi itu baru di video call biasa. Tapi belum pada orang yang lebih dari satu orang. Nah ini juga bisa digunakan.
Kemudian Pak Ketua terkait langkah ke depan KPU Provinsi NTB di bawah bayang-bayang wabah corona ini, ngapain aja sih Pak? Saya kira pertama yang harus dilakukan, yang kita akan lakukan adalah tentu kita harus penguatan kapasitas personal penyelenggara pemilu, itu harus kita perkuat melalui diskusi-diskusi yang virtual seperti ini. Kemudian yang kedua tentu kapasitas organisasi, kita juga harus bisa menangkap kecenderungan pengaturan pemilihan, misalnya yang akan diatur di peraturan perundang-undangan. Kita juga harus bisa mendiskusikan dari awal bagaimana teknis pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga kita harus lakukan adalah penguatan di jaring penyelenggaraan pemilu sampai ke tingkat bawah, itu harus punya semangat yang sama. Apalagi mereka statusnya hanya ditunda pelaksanaan tugas, ini juga harus kita kuatkan, harus kita motivasi, dan harus kita harus kita perkuat di jaring ini agar tetap memiliki irama yang sama, semangat yang sama, dan kompetensi yang sama, serta integritas yang sama di seluruh tahapan, di seluruh jenjang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Baik Pak Ketua, terima kasih bincang-bincangnya di Ngopi Bareng KPU Provinsi edisi kedua. Baik kawan KPU, tadi kita sudah membahas banyak sekali tahapan pemilihan 2020 yang ditunda pelaksanaan karena wabah virus corona. Semoga penundaan tahapan pemilihan 2020 ini menjadi tempat introspeksi kita bersama bahwa apapun perencanaan manusia tentunya perlu juga dipikirkan bagaimana langkah-langkah pencegahan mengenai tertundanya tahapan pemilihan 2020. Kawan KPU, demikian bincang-bincang kita di acara Ngopi Bareng KPU. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa memakai masker, lindungi diri Anda, selamatkan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami beraskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya Allah Ta'ala pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semua